Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai sobat-sobat Pramuka di seluruh Nusantara. Ya, sekarang akan bertemu dengan saya. Di sini saya akan membahas nanti tentang Pramuka Garuda. Sebelumnya mari kita sama-sama dong tepuk Pramuka. Kan gak afdol ya yang namanya pertemuan Pramuka, masa kita belum tepuk Pramuka. Oke, mari kita sama-sama 2 kali tepuk Pramuka. Oke. Oh ya, aku sebenarnya punya kreasi tepukan buat teman-teman semuanya yang nonton nih. Aku punya satu kreasi tepukan, aku namain kreasi tepuk Pramuka Indonesia. Jadi gini, bisa dilihat ya, aku ajarin. Kreasi tepuk Pramuka Indonesia. Pra Mu Ka Indonesia Jaya. Nah, gitu teman-teman. Bisa kan? Bisa? Pasti bisa dong. Anak pramuka masa nggak bisa? Itu udah paling gampang banget loh. Oh, kan anak pramuka kan kerjanya kan udah biasa lah yang namanya tepuk-tepuk ria gitu. Coba sekali lagi dong kita bareng-bareng pakai kreasi tepuk pramuka Indonesia. Oke. Kreasi tepuk pramuka Indonesia. Pra Mu Ka Indonesia Jaya. Oke. Oke sobat, di video kali ini aku bakal jelasin tentang apa itu Pramuka Garuda dan apa aja sih syarat-syaratnya yang bisa menempuh ke Pramuka Garuda tersebut. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus video ini. Jangan kemana-mana, lihat terus aja video ini, pantau terus. Insya Allah yang nonton video ini bakalan dipermudah nanti ketika mau jadi Pramuka Garuda. Oh, sebelumnya aku perkenalan dulu ya. Izin perkenalkan, nama aku Raffi Arisy Almas, bisa dipanggil Raffi. Tempat tanggal lahir di Balikpapan 29 April 2002. Dan tahun ini aku sudah di usia yang ke-18 tahun. Yes. Oke, pengalaman. Riwayat jabatan aku di kepramukaan itu menjadi jabat sebagai pradana di Dewan Ambalan El Khotob Pangkalan SMA Ihsanul Fikri masa periode 2018-2019. Gitu teman-teman, perkenalan singkat aku ya. Oke, langsung saja. Setelah ini aku bakal jelasin apa sih yang dinamakan Pramuka Garuda itu dan apa aja syarat-syaratnya serta pengalamanku ketika meniti langkah-langkah syarat-syarat dari seorang Pramuka Garuda. Langsung saja, sebelum menuju ke sana kita harus tahu dulu apa sih yang dinamakan Pramuka Garuda itu. Nah, jadi di sini menurut SK Kuarnas nomor 38 tahun 2017, dan ini merupakan SK surat keputusan Kuarnas yang terbaru, menjelaskan bahwa Pramuka Garuda itu adalah seorang anggota muda gerakan pramuka yang mana telah mencapai kecakapan dan penghargaan tertinggi pada masing-masing jenjang pendidikan kepramukaan. Jadi siapa saja nih teman-teman yang sudah mencapai kecakapan tertinggi di golongannya masing-masing, penghargaan tertinggi di golongannya masing-masing, itu segera aja deh mendingan daftar tuh ke Pramuka Garuda. Tentunya mesti ada syarat-syarat wajibnya dong, gimana agar bisa menjadi seorang Pramuka Garuda. Oke, di sini aku mau jelasin apa sih syarat-syaratnya jadi seorang Pramuka Garuda itu. Nah, di sini aku bakal nyebutin apa aja syarat-syaratnya. Ini aku khususin buat Pramuka Penegak Garuda ya.
syarat-syaratnya itu apa aja, karena aku sendiri berada di golongan penegak. Jadi aku fokusin syarat-syarat ini untuk pramuka Garuda penegak ini ya, syarat-syaratnya ya. Nanti kalau yang untuk siaga, penggalang, dan pandega mungkin bisa dicari di searching saja, di internet sudah ada. Jadi ini adalah syarat pramuka Garuda penegak ya. Ini ada 13 syarat yang harus kalian tempuh satu-satu. Yang pertama yaitu memahami Undang-Undang Dasar 1945. Ini harus banget ya, terutama di dalam Undang-Undang RI 12 yang nomor 12 tahun 2010, yang mana disitu mencakup tentang gerakan pramuka Indonesia. Yang kedua, menyelesaikan SKU tingkat laksana. Yang ketiga, menjadi contoh yang baik dalam gugus depan, di rumah, di sekolah ataupun perguruan tinggi, di tempat kerja, masyarakat, yang mana contoh baik itu kita sesuaikan dengan apa yang ada di dalam Trisatya dan Dasa Dharma. Berikutnya yaitu mempunyai TKK sekurang-kurangnya 9 macam dari masing-masing kecakapan khusus, dan sekurang-kurangnya memiliki 3 TKK madya dan 2 TKK tingkat utama. Berikutnya, pernah mengikuti pertemuan pramuka penegak di tingkat ranting, cabang, dan tingkat daerah. Selanjutnya, tergabung dalam satuan karya dan mengaplikasikan keterampilan di dalam satuan karya tersebut. Yang berikutnya, aktif membantu pembina di gugus depan. Terus, dapat mengoperasikan komputer dan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis internet. Lalu ada di sini menggunakan bahasa asing itu harus secara aktif ya. Jadi bisa aktif menggunakan bahasa internasional. Jadi nggak cuman bisa nulis doang, tapi teman-teman juga harus bisa berbicara dengan lancar menggunakan bahasa internasional. Yang berikutnya, teman-teman dapat menyelenggarakan suatu proyek produktif bersifat perseorangan atau bersama-sama di lingkungan. Terus yang ke-11 yaitu menjadi penabung yang rajin dan teratur. Yang ke-12, teman-teman semua ini mampu menampilkan kecakapan di bidang seni budaya, olahraga, ilmu pengetahuan, dan teknologi di depan umum. Dan yang terakhir, teman-teman semua dapat melakukan kegiatan pembangunan di lingkungan, mulai dari perencanaan, pembangunan, dan penilaian. Nah, begitu sobat. Itulah 13 syarat jadi seorang pramuka penegak Garuda. Gimana? Gampang kan? Pasti gampang lah itu. Yang susah itu kalau kita nggak mau bergerak ke sana. Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman yang sudah sampai di kecakapan tertinggi, penghargaan tertinggi, ya udah deh, mending langsung aja deh daftar tuh yang namanya pramuka Garuda. Syarat-syaratnya itu juga mudah banget dan sesuai dengan skill yang kita punya. Pastilah seorang pramuka itu punya skill-skill yang mumpuni. Oke, nah terus di sini aku juga mau nyampein pengalaman aku, perjalanan aku dari awal sebelum aku menjadi seorang pramuka Garuda, dan apa aja sih yang harus aku persiapin sebelum mengikuti yang namanya acara. Nah, di sini ada sebuah acara yang mana ini sebuah kompetisi bagi pramuka Garuda. Nah, ketika itu berawal dari seleksi pramuka Garuda dan juga ini sebagai kompetisi pramuka Garuda ya di tingkat kuartir cabang. Ketika itu agenda ini bertajuk Pramuka Garuda Berprestasi. Nah, bagaimana persiapan aku terus bisa jadi mendapatkan penghargaan dan lanjut ke provinsi waktu itu, alhamdulillah. Jadi apa sih yang perlu dipersiapin? Yang pertama itu adalah
yang paling utama kita harus mempersiapkan mental kita. Kalau mental kita aja udah down, ketika kita sudah di lapangan kok malah, wah aku frustasi nih, aku bisa nggak sih menang? Wah, jangan deh, mending buang tuh pikiran yang kayak gitu. Kita optimis aja. Mental kita harus dipersiapkan. Nah, yang kedua yaitu skill kita juga harus dipersiapin, pengetahuan. Ya baca-baca lagi lah materi yang udah pernah kita pelajarin, tekpramnya, pengetahuan umum pramukanya. Nah itu penting banget. Dan juga nih bahasa juga, karena di sana bahasa juga diuji, bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Kalian harus lancar tuh. Yang ketiga itu ya tadi ya bahasa tadi, dan apa aja yang harus perlu kalian persiapin itu ada pada diri kalian gitu. Ya yang intinya kalian harus yakin sama diri kalian sendiri bahwa kalian tuh bisa, bahwa kita itu bisa gitu. Jadi begini ceritanya, persiapan gue itu sebenarnya ya cuman bisa dibilang singkat, padat, dan menang. Nah gitu teman-teman. Jadi aku tuh persiapannya cuman 1 hari, karena ternyata info ini dapatnya mendadak. Jadi info hari ini, berangkatnya esok harinya. Nah disitulah aku bersiap untuk hari esok itu memang benar-benar mepet, semuanya langsung gerak cepat agar besok harinya itu langsung berangkat, semua berkas-berkas dan sebagainya persiapannya sudah ready semua. Jadi aku sebenarnya agak pesimis gimana gitu, tapi ya udahlah, aku yakin aja aku bisa. Dan keesokan harinya aku berangkat menuju ke medan tempur. Dia di sana waktu itu ya penilaiannya emang secara langsung dari sana, dari perilaku kita dan materi-materi yang dari sana. Itu kemarin ada materi semafor Morse dan juga pengetahuan umum pramuka. Terus kita disuruh membuat kerajinan di sana, terus ada wawancara tentang bahasa Inggris. Nah, jadi di dalam situ banyak sekali penilaian, tapi nggak cuma di situ juga penilaiannya. Ketika kita masih di area perlombaan sana, kita juga diamati oleh juri-juri yang ada di sana. Jadi sambil kita jalan ngobrol sama teman-teman kita itu juga dinilai gitu loh, gimana sih sifatnya kita, perilakunya kita gitu. Jadi emang bener-bener Pramuka Garuda ini dinilai berdasarkan memang benar-benar yang berkualitas gitu loh, secara skill maupun perilaku gitu. Dan setelah aku menjalani semuanya dengan alhamdulillah lancar, setelah itu pengumuman, aku sempat nggak percaya gitu loh. Tadinya sempat aku gimana ya, sudahlah pasrah persiapanku cuma segini, nggak apa. Tapi takdir berkata lain, ternyata aku mendapatkan juara 1, alhamdulillah, di tingkat cabang di kabupaten ya. Dan yang mana itu mengantarkan aku untuk lanjut ke perlombaan di tingkat provinsi. Nah, jadi di situ aku memang benar-benar nggak percaya gitu loh, kayak aduh gimana sih, dan wow gitu loh, aku ternyata bisa dengan hanya persiapan yang 1 hari aja aku bisa mendapatkan juara 1. Nah jadi begitu. Terus alhamdulillah aku diizinkan untuk melanjutkan ke tingkat provinsi. Wah kalau dengar provinsi itu kayak udah, waduh apa bisa ya aku juara di provinsi. Sedangkan provinsi itu mempunyai cabang-cabang yang banyak, karena di provinsi akan dikumpulkan Pramuka Garuda di berbagai cabang di daerah Jawa Tengah. Nah gitu. Dan ini persiapannya agak lama ya, agak panjang, jadi aku bisa mempersiapkan dengan baik berkas apa dan segalanya.
aku persiapkan teknik pramukaan, ilmu pengetahuan pramuka, dan yang penting ini adalah ADART pramuka juga penting banget karena pas di provinsi itu seleksinya lebih ketat dan memang benar-benar ketat. Oke, lanjut ya. Ini pengalaman aku ketika di provinsi. Jadi pas aku di provinsi, aku berangkat nih dari Pangkalan cabang Magelang. Aku berangkat ke kuartir daerah Jawa Tengah. Nah, sampai di sana aku sempat merasa grogi gitu. Tapi aku harus bisa menghadapi ini karena udah banyak yang mensupport. Masa aku mau lemes-lemesan, nggak mungkin kan. Aku nggak mungkin mau mengecewakan teman-teman dan pihak-pihak yang sudah mensupport aku. Padahal aku semangat walaupun aku ada sempat rasa-rasa pesimis gitu. Kayak aku tuh nggak bisa lah, masa aku iya jadi juara provinsi gitu. Nah pas itu aku kenalan nih sama teman-teman di sana. Ya teman-teman itu juga rival aku sendiri. Ternyata mereka ini banyak yang sudah masuk di dewan kerja, kayak dewan kerja cabang, dewan kerja ranting. Aku sendiri bergabung di dewan kerja pun belum pernah gitu loh. Nah di situ aku mulai tambah pesimis lagi aku. Aku nih apa nih, dewan kerja juga bukan, cuman ya dewan ambalan biasa aja lah di sekolah. Nah ternyata di situ aku hilangkan mindset itu, aku bisa dan aku harus bisa. Dan alhamdulillahnya semua ujian terlalui. Di sana emang pengujinya ketat banget. Ketika itu wawancara bahasa Inggris, alhamdulillah lancar juga. Dan juga sekalian wawancara untuk keterampilan. Nah keterampilan itu kita itu sudah membuat yang namanya kerajinan tangan. Kita buat dari pangkalan, terus di sana dibawa dipresentasikan di sana. Nah saranku kalau membuat kerajinan kalau bisa tuh yang mempunyai peluang-peluang usaha gitu loh, karena itu bakalan nambah nilai kalian tuh jadi banyak. Jadi nggak cuma kerajinan tangan dilihat dari estetika keindahannya doang, tapi kalau bisa dilihat tambahkan nilai peluang usahanya di situ gitu. Dan di situ ada juga tes teknik pramukaan kayak semapur morse. Terus ada pioneering kecil-kecilan, jadi pioneeringnya nggak pakai tongkat yang gede-gede, tapi cuman pakai tusuk sate dulu, kayak tusuk sate gitu. Nah terus dikasih benang, itu kita buat pioneering, terserah sesuka kita. Nah terus sana ada materi, hari pertama itu materi materi pengetahuan umum kepramukaan yang mencakup ya tadi ada soal-soalnya. Di dalam sana ada undang-undang dasar gitu, ada RT, dan ya pokoknya yang ada tentang kepramukaan gitu loh. Nah ada bahasa Inggris juga tesnya. Jadi bahasa Inggris ada tes tulis dan juga wawancara. Terus sana juga kita disuruh bikin vlog, dan vlog ini dinilai. Dan alhamdulillah ya, walaupun aku tuh juga nggak pinter-pinter buat vlog gitu sih, tapi ya bikin aja. Nah mulai sekarang teman-teman bisa latihan tuh yang namanya buat vlog tuh kayak gimana. Oke, pasti bisa lah, cuman buat wih hai guys gitu, kan mesti bisa. Itu yang mencerminkan kita itu bisa manfaatkan teknologi yang mana masuk dalam ke ilmu pengetahuan teknologi. Nah, itu rangkaian ujiannya ketika saya di provinsi. Dan ketika itu alhamdulillah banget, pengumuman aku mendapatkan juara ketiga di provinsi. Nah alhamdulillah banget, dan berkat itu aku mau berterima kasih juga kepada seluruh pihak yang sudah mendukung dan mensupport saya, terutama pembina saya yang paling hebat, yang paling support saya banget, dan guru-guru, teman-teman semua yang saya mensupport, saya berterima kasih.
Dan pesan-pesan buat teman-teman semua, buat adik-adikku yang mau menempuh Pramuka Garuda, tips dari aku cukup perdalam ilmu pengetahuan pramuka dan yakin bahwa kalian itu bisa menjadi seorang pramuka Garuda. Karena di sini gak cuman kita itu dapatkan yang namanya Tiska, yang namanya ini medali ini, tapi kita juga harus bisa memberikan contoh yang baik bagi pramuka Indonesia. Ya mungkin itu yang bisa aku ceritain di video kali ini. Mungkin sekian aja dulu ya, aku mau pamit. Oke, sebelum pamit jangan lupa subscribe dan like video ini, dan share, jangan lupa di share buat teman-teman yang ingin menuju ke Pramuka Garuda, ataupun teman-teman pramuka, teman-teman semua, sobat-sobat semua, atau yang belum tahu pramuka itu kayak gimana, bisa di share biar kita itu pramuka Indonesia bisa tambah meluas lagi. Nah gitu sobat-sobat semuanya. Oke, mungkin dari aku cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.